Sahabat Rema yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini Jumat tanggal 6 Maret 2026 dalam masa Prapaskah pekan yang kedua. Saya mengambil inspirasi dari sabda Tuhan hari ini dari kitab Kejadian dan juga dari Injil Matius bab 21. Saya memberi judul renungan kita hari ini, peringatan rasa iri dapat membunuhmu. Sahabat Rema yang terkasih, tentu kita pernah melihat baliho-baliho yang ada di pinggir jalan atau di perempatan-perempatan jalan yang bunyinya peringatan merokok dapat membunuhmu. Nah, kali ini saya mengganti kata merokok itu dengan kata iri hati, sehingga kalimatnya bisa menjadi peringatan rasa iri dapat membunuhmu. Kita mengambil inspirasi dari sabda-sabda Tuhan hari ini. Dari bacaan pertama, kitab Kejadian, di sana dikisahkan bagaimana saudara-saudara Yusuf itu merasa iri kepada Yusuf. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa perhatian Israel atau Yakub itu lebih kepada Yusuf daripada kepada mereka semua. Dan rasa iri itu dipelihara oleh saudara-saudara Yusuf dan kemudian berkembang hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Yusuf. Rasa iri itu mereka pelihara, lalu berkembang, lalu berbuah, dan akhirnya mereka mempunyai niat untuk membunuh Yusuf. Begitu juga dalam Injil bisa kita lihat di sana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang mengutus para utusannya kepada kebun anggurnya. Dan utusan-utusan itu dibunuh oleh para pekerja. Bahkan ketika tuan tanah itu mengutus putranya sendiri, para pekerja justru lebih semangat lagi untuk membunuh anak dari majikan itu dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan warisan itu. Sahabat Rema yang terkasih, poinnya di sini adalah jangan menyepelekan rasa iri di dalam hati kita. Karena kalau tidak hati-hati, rasa iri itu bisa berakhir fatal. Rasa iri yang sederhana itu bisa berkembang terus hingga akhirnya dapat menjerumuskan kita kepada tindakan-tindakan yang lebih parah, bahkan bisa sampai membunuh. Kita bisa melihat banyak pertikaian dalam rumah tangga berawal dari rasa iri terhadap saudaranya akan warisan ini, warisan itu, dan akhirnya terjadi pembunuhan di dalam keluarga itu, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maka permenungan kita kali ini adalah jangan memelihara rasa iri di dalam hati kita. Segera matikan rasa iri itu selagi kita bisa. Segera matikan rasa iri selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Jangan sampai terlambat sehingga tahu-tahu kita sudah tidak bisa menghindar lagi dan melakukan dosa yang lebih besar. Mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan hati yang lembut, keikhlasan di dalam hati kita, terutama di masa Prapaskah ini, sehingga pada saatnya nanti
kita dapat merayakan pesta Paskah dengan hati yang gembira, penuh sukacita, dan hati yang bersih. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga kita, hidup, karya, pelayanan, dan permenungan-permenungan kita selama masa Prapaskah ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.